Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Bastian Gagung OFM. Saudara, sekarang marilah kita berdiri. Kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu Yesus terangkat ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu untuk pertama kali. Pada hari ini kita merayakan Ekaristi, sebuah peristiwa yang harusnya selalu kita rindukan, menyambut tubuh Tuhan Yesus yang mau hadir dalam diri kita. Kita hari ini juga merayakan peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Melalui perayaan Ekaristi hari ini, satu harapan kita adalah semoga kasih Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Semoga kita semua menjadi ibu Tuhan Yesus yang mengandung Dia, tapi juga melahirkan Dia dalam tingkah laku dan cara hidup kita setiap hari. Mari saudara-saudari, di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak, mengakui segala kelemahan dosa kita di hadapan Allah, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku oleh Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menyediakan kediaman yang pantas bagi Roh Kudus dalam hati Santa Perawan Maria. Limpahkanlah rahmat-Mu, agar berkat doa Santa Perawan Maria, kami pun layak menjadi bait kemuliaan. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau
dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan dulu kita dengarkan bacaan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun yang menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari itu. Selesai hari-hari perayaan itu
ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di awal renungan ini saya mau bertanya, siapa yang pernah cemas dalam hidupnya? Agak tanya. Oke. Kalau ditanya, apa yang membuat Anda cemas? Pasti kita memiliki alasan masing-masing. Pasti kita memiliki pengalaman masing-masing mengapa kita cemas. Yang pasti saudara-saudari, orang yang cemas adalah orang yang merasa hatinya tidak tenang dengan berbagai persoalan yang dia hadapi. Dengan berbagai pengalaman yang dia hadapi, dia merasa tidak tenang. Itu adalah orang yang cemas. Kalau kita ditanya, kita semua, saya, Anda sekalian ditanya, pernah cemas? Pernah. Dan semua orang pasti mengalami hal itu. Hari ini kita mendengar dalam Injil, Yesus bersama dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem. Tetapi kata cemas hari ini diungkapkan bukan oleh Yesus, tetapi oleh siapa? Oleh Maria. Nah, Bapamu dan aku sangat cemas. Mengapa Maria mengatakan hal itu? Itu kan pertanyaannya. Mengapa Maria cemas? Padahal dia Bunda Maria loh. Dia juga cemas. Kenapa Maria cemas? Maria cemas dalam Injil tadi dikisahkan karena Yesus hilang. Karena Yesus tidak ditemukan. Tadi dikisahkan bahwa mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, dan ketika mereka pulang, Maria dan Yusuf berpikir Yesus berjalan bersama, tetapi ternyata tidak ada. Betapa cemasnya hati orang tua ketika anaknya hilang. Jadi ibu-ibu pasti mengerti perasaan Maria kalau anaknya hilang. Maria cemas karena Yesus hilang.
Saudara-saudari, pertanyaan untuk kita adalah, apakah Anda pernah cemas ketika Yesus hilang dari hidup Anda? Atau biasa aja? Apakah Yesus pernah hilang dari hidup Anda? Pernah? Yesus pernah hilang, pasti. Yesus hilang ketika kita tidak menyapa Dia dalam doa-doa kita. Yesus hilang ketika kita tidak mau lagi merayakan Ekaristi. Yesus hilang dari hidup kita ketika kita tidak mau lagi menyapa Dia dalam diri orang yang kita jumpai. Yesus bisa hilang dari hidup Anda kalau Anda mengalami pengalaman seperti itu. Ketika udah mulai bosan berdoa, ketika udah mulai merasa saya capek berdoa, ketika saya mau merasa bahwa ngapain ke gereja lagi, berarti Yesus pernah hilang. Tetapi dalam situasi itu, pertanyaan adalah, apakah Anda cemas dengan itu? Apakah kita pernah cemas ketika Yesus hilang dari hidup kita? Atau biasa aja? Tidak berdoa, biasa aja. Tidak ke gereja, biasa aja. Kalau kita merasa bahwa itu sudah biasa aja, kita pertimbangkan baik-baik iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus atau tidak? Kalau Yesus hilang dari hidup Anda dan Anda merasa biasa, pertimbangkan kembali beriman kepadanya. Kita bisa absen untuk tidak percaya kepada Yesus, tetapi Yesus tidak pernah absen untuk hadir dalam hidup Anda. Kita bisa merasa Yesus mulai hilang dari hidup saya, tetapi saudara-saudari ingat, Yesus tidak pernah mau kita hilang dari hidupnya. Seperti cerita tentang anak yang hilang. Kita boleh pergi jauh darinya, tetapi Yesus akan selalu menunggu kapan kita kembali. Kita boleh berusaha untuk melupakan Dia, tetapi jangan lupa Dia selalu mengingat kita dalam hidupnya sampai Dia menyerahkan dirinya untuk wafat di kayu salib. Kita bisa hilang dari hidup Yesus, tetapi Dia tidak pernah hilang dari hidup Anda dan saya. Hari ini kita merayakan Hatikat Bernoda Perawan Maria. Yang kita doakan adalah semoga kita selalu cemas kalau kita kehilangan Yesus dalam hidup kita seperti Bunda Maria. Semoga kita memiliki hati seperti Bunda Maria yang selalu berusaha mencari Yesus, yang selalu berusaha untuk mencari Dia dalam setiap perjuangan hidup kita, dalam doa-doa kita, dalam perjumpaan kita dengan orang lain. Semoga pada hari ini, di hari peringatan wajib Hatikat Bernoda Bunda Perawan Maria ini, kita juga semua dipanggil untuk menjadi ibu Tuhan. Ibu Tuhan seperti Maria, mengandung dan melahirkan. Untuk kita yang laki-laki, mengandung dan melahirkan dalam arti kita mengandung Yesus dalam seluruh hidup kita dan melahirkannya dalam praktek hidup kita setiap hari. Maka panggilan kita adalah panggilan untuk selalu mencari Yesus dan panggilan untuk selalu mewartakan kebaikan Yesus kepada setiap orang yang kita jumpai. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa di surga, kami semua hadir di sini untuk menyampaikan doa-doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan,
apa yang kami sampaikan kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Untuk Sri Paus, Bapak Uskup dan para imam, khususnya untuk Romo Bastian Gaguk ORN, mohon diberi kesehatan yang baik dan berkati pelayanannya. Semoga tetap setia mengatakan Injil serta menjadi gembala yang baik seturut teladan Yesus yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk komunitas Living Word, semoga komunitas Living Word semakin berkembang dan mohon Tuhan melimpahkan pengurus dan anggotanya semangat rendah hati, melayani dengan tulus, membawa sukacita, terutama bagi saudara-saudara yang difabel, serta setiap pelayanannya, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua saudara yang difabel, mampukanlah mereka merasakan kasih Tuhan Yesus yang selalu menuntun perjalanan hidup mereka, sehingga tetap semangat, kuat, dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua difabel yang sakit. Mohon Tuhan memberikan mukjizat, kesembuhan, dan pulihkan kesehatannya, serta berkati semuanya dengan masa depan yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Dan mohon Tuhan berkati pelayanan kita semua. Semoga selalu mendebarkan kasih kepada setiap orang yang merindukan hidup damai dan sukacita. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, segala doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan segala kerendahan hati. Kami mohon Engkau mendengarkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan dulu kita lanjutkan dengan lagu persembahan. Terima
kembali supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa yang Maha Kudus, terimalah doa dan persembahan yang kami unjukkan pada peringatan hati tersuci Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Semoga Engkau berkenan menyucikan hati kami, sehingga pantas merayakan misteri ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Kardinal Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kemuliaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua Roh Kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa dengan bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita berbagi damai satu sama lain.
Mari menimba air dengan kegembiraan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hati putramu yang terluka karena dosa-dosa kami, Engkau berkenan membukakan kami kekayaan rahmat-Mu yang tak terhingga. Kami mohon supaya kami bersama dengan penyertaan tunduk dan hormat menunjukkan juga hasil pertobatan yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kebaktian kepada hati kudus Yesus yang Maha Kudus. Yesus yang amat baik, menebus umat manusia, lihatlah kami yang sekarang serendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Engkau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rendah hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghina perintah-Mu, dan mungkin daripada Yesus yang Maha Murah, kasihilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Engkau seperti anak Bilal itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapaknya, jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Kau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau yang terpisah karena kecederaan. Pulangkanlah mereka ke bangunan kebenaran dan persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja kemerdekaan yang tetap dan sentosa. Berikanlah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini, kemudian kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian segala masa. Amin.
surgawi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan sengsaramu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Roh Kudus penolong kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, perawan yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, perawan dan bunda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dan mulia. Terpujilah Santo Yosef mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Yang boleh terima komuni yang sudah dibaptis secara Katolik.
Allah Bapa Maha Penyayang, kami telah Kau tebus dengan derita dan wafat Putra-Mu. Kasihanilah dan jagalah umat yang telah Kau selamatkan ini, sehingga kami bergembira karena mengalami buah kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, seluruh doa dan harapan kita, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita masing-masing, usaha dan pekerjaan-pekerjaan kita, anak-anak kita, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Nggak boleh. 1